Hei warga Konoha, maksudnya warga Plus 62. Apa kabar nih? Selamat datang lagi di History Maker Sport, tempat di mana prediksi bola nggak pakai ramalan bintang, tapi pakai otak dan sedikit bumbu kocak. Kali ini kita bakal bahas pertandingan lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Betul, pertandingan yang bikin jantung dak-dik-dak, kayak nungguin taksi online yang nggak nyampe-nyampe, padahal udah di lokasi. Tim Garuda kita bakal menghadapi tuan rumah Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024. Wih, siap-siap disuguhin drama lapangan hijau yang lebih seru daripada sinetron 300 episode. Ini dia nih, Shin Tae-yong, sang profesor taktik, lagi mikirin cara buat ngeracik strategi anti Bahrain. Bentar lagi, tim kita bakal beraksi buat balas dendam kekalahan menyakitkan 0 sampai 10 dari 13 tahun yang lalu. Yup, udah saatnya Garuda bangkit dan ngelebuin Bahrain kayak tukang parkir ngasih aba-aba yang jos. Jadi, siap nggak nih nontonin pertandingannya? Kira-kira bakal menang nggak? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah, bro. Siapa tahu prediksinya bener dan bisa bikin Shin Tae-yong dapat inspirasi dari komentar kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe. Iya, subscribe itu penting banget, bro. Gratis kok, nggak perlu bayar. Nggak ada tuh tagihan bulanan tiba-tiba nyusul. Kalian klik subscribe, kita makin semangat bikin konten seru tentang bola, nambah motivasi kita buat terus nyari info, biar kontennya makin tajam dan bikin pinter dunia olahraga. Serius nih, subscribe itu nggak bikin kalian miskin, tapi malah bikin kita, para konten kreator, makin kaya. Kaya semangat maksudnya. Dan hey, setiap subscribe dari kalian, itu kayak tambahan energi buat beli vitamin anak-anak di rumah. Jadi tolong ya, biar si kecil makin sehat dan bapaknya makin rajin bikin video. Like juga videonya, bro, karena setiap like dari kalian bikin algoritma YouTube mikir kita ini keren. Bentar lagi kita ketemu sama lawan yang bikin kita sakit hati bertahun-tahun lamanya, Bahrain. Bayangin aja, terakhir kali ketemu tahun 2012, kita keok 0 sampai 10. Iya, 0. Alias kayak kita lagi ngabisin kuota nonton video kucing, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Itu bikin Garuda ngambek sampai sekarang, kayak abis digigit nyamuk tapi nggak bisa balas garuk karena lagi di tempat umum. Tapi sekarang, boys and girls, 12 tahun sudah berlalu dan ini saatnya Garuda bangkit. Timnas kita udah jauh beda, udah di-upgrade dari Garuda edisi jadul jadi Garuda versi next gen. Apa mereka bakal bikin kita bingung terbang lagi? Ya enggak dong, sekarang kita punya skuad yang kekinian, pemain yang lagi tren, dan pastinya semangat balas dendam. Lihat aja netizen-netizen kita, udah pada standby di kolom komentar, siap dukung timnas sambil ngelempar meme. Ada yang bilang, udah waktunya Bahrain nyicipin pesugihan semangat ala Indonesia. Kita nggak perlu hitungan 0 sampai 10 lagi, tapi cukup kasih 3-0 dan kita pulang makan sate. Komentar netizen yang lain malah lebih kocak. Gini ya, kalau sampai kita kalah lagi, Garuda terbangnya bakal diganti naik Gojek online biar pasti sampai. Pokoknya, netizen Indonesia selalu bisa bikin pertandingan ini tambah seru, entah karena dukungannya atau meme-meme yang kocak abis. Tapi, serius nih, ini misi balas dendam. Garuda kita udah punya banyak pemain baru yang on fire. Marcelino Ferdinand, Eliano Reinders, Rizky Ridho, Tom Hay, Sandy Walsh, Mace Hilgers, you name it, semuanya siap bikin Bahrain kebingungan. Rekor buruk di masa lalu, itu tinggal sejarah, bro. Sekarang, Garuda siap ngasih mimpi buruk buat Bahrain. Kalau dulu kita kalah 0 sampai 10, kali ini kita bakal bikin mereka mikir 2 kali buat coba ngulangin hal yang sama. Udah kayak mantan yang nggak bisa move on, sekarang kita yang ngeghosting mereka. Pokoknya berapapun timnas Garuda optimis buat cakar, habis tuh Bahrain. Apakah Bahrain bakal kembali bikin Garuda bingung terbang? Wah, pertanyaan itu udah kayak ngira kucing takut sama ikan. Kali ini, Garuda siap terbang tinggi, bro. Ini momen kita buat balas dendam dengan penuh gaya dan kemenangan manis. Bahrain, siap-siap aja.
Kalau dulu kalian bikin kita ngelus dada, sekarang kalian bakal ngelus kepala, bingung abis dibantai sama Garuda yang lagi on fire. Let's go Garuda. Kita kedatangan kabar baik nih. Miss Hilgers dan Eleanor Reinders, 2 bintang Eropa kita, sudah resmi mendarat di Bahrain dengan misi jelas. Bikin lawan gegar otak. Mereka datang dengan niat ngerusuhin lini pertahanan Bahrain. Kayak tetangga yang datang buat pinjem cabe, tapi pulang bawa panci. Sinyal bahaya nih buat Bahrain. Miss Hilgers, back yang satu ini nggak cuma tinggi, tapi juga kuat kayak tiang listrik PLN. Bakal jadi benteng pertahanan kita, nggak bakal ada bola yang lolos. Eleanor Reinders, ini playmaker kita yang licin kayak odol jatuh di wastafel. Dribble halus, passing akurat, siap jadi dalang serangan balik kilat Indonesia. Udah pasti bakal bikin Bahrain keok, bingung bedain mana bola mana kilat. Tapi jangan lupa guys, Bahrain juga nggak sembarangan tim. Mereka tuh kayak pemain bulu tangkis yang jago smash di udara, kayak shuttlecock yang tak henti-henti dipukul. Kuat di udara, plus serangan balik mereka ngeri banget. Mereka tuh ibarat main Uno. Kita baru bilang Uno, mereka tiba-tiba keluarin kartu reverse plus 4. Tahu-tahu udah ngegol aja. Dan yang membuat lebih tenang, King Indonesia. Kita punya Shin Tae-yong, si guru besar taktik. Dia udah atur strategi kayak main catur. Kalau Bahrain jago di udara, ya udah, kita turunin bola aja ke tanah, kayak main bola di lapangan becek biar Bahrain kepleset. Dan inget, kita juga punya Marcelino Ferdinand yang lagi on fire. Gelandang ini kalau dikasih ruang sedikit aja, udah kayak ngasih kucing lihat ikan asin langsung dimakan, habis sama dia. Kita optimis banget, dengan gabungnya Hilgers dan Reinders, serangan kita bakal lebih tajam, pertahanan makin kokoh. Bahrain mungkin kuat di udara, tapi kita bakal kasih mereka pelajaran kalau main bola itu nggak cuma terbang-terbang doang bro. Ini tentang kombinasi teknik, semangat, dan pastinya sedikit sentuhan keajaiban khas timnas Indonesia. Jadi, bersiaplah warga King Indonesia, karena kali ini Garuda bukan cuma siap terbang, tapi juga siap nge-smash bola ke gawang lawan. Pertandingan ini bukan soal jet lag atau cuaca, tapi soal siapa yang lebih haus kemenangan. Dan kita udah pasti Garuda yang paling lapar, kayak nunggu mie instan mateng pas lagi lapar-laparnya. Kali ini peluang Indonesia nggak main-main bro. Dengan Shin Tae-yong, sang mastermind strategi, kita bisa ngasih kejutan yang bikin Bahrain bingung ngelihat Garuda terbang setinggi awan. Oke, mungkin ada yang bilang, wah, tapi pemain kita masih jet lag nih, baru sampai Bahrain. Tapi, ayolah, jet lag itu cuma cobaan kecil, kayak lagi nunggu tukang bakso lewat pas kita lagi lapar-laparnya. Iya, rasanya lama, tapi begitu si tukang bakso datang, boom, langsung kenyang, puas, dan siap beraksi lagi. Nah, Sti tahu banget cara menangani jet lag pemain. Dia fokus dulu ke pemulihan sebelum ngasih latihan taktik, biar pemain melek lagi kayak habis ngopi 3 gelas. Shin Tae-yong udah biasa ngadepin situasi kayak gini. Jet lag, itu cuma efek samping perjalanan panjang bro, bukan alasan buat kalah. Ingat, tim Garuda kita itu udah biasa digembleng keras sama STY. Lari pagi di pantai Bali, latihan fisik di suhu dingin. Dan sekarang, jet lag, santai aja. Dengan Shin di sisi kita, dia bakal kasih energi tambahan buat pemain kita yang mungkin udah setengah ngantuk. Shin Tae-yong, Kwasnal kopi instan tim Garuda. Bahrain mungkin udah nyaman jadi tuan rumah, tapi Indonesia datang dengan rencana yang gak terduga. Shin bakal bikin formasi kejutan yang siap bikin Bahrain nge-freeze di lapangan. Ibarat main game, Shin Tae-yong udah nyiapin combo attack yang bakal bikin Bahrain salah langkah terus. Pemain muda kayak Marcelino Ferdinand udah siap kasih tusukan tajam, dan Miss Hilgers bakal jadi tembok besar di lini belakang. Dan jangan lupa, optimisme rakyat Indonesia di balik timnas itu gede banget. Di kolom komentar Instagram aja, netizen udah mulai ngelempar prediksi optimis. Ada yang bilang, Indonesia menang sih, udah diprediksi sama tukang parkir dekat stadion. Katanya feelingnya bagus hari ini.
Atau yang lebih ekstrim, Bahrain mah cuman jet lag sedikit, Shin Tae-yong udah biasa main taktik, bangunkan pemain dengan sinar matahari pagi. Jadi, peluang Indonesia menang besar banget bro. Shin Tae-yong nggak cuma jago atur strategi, tapi juga bikin tim tetap fokus walau habis perjalanan panjang. Bahrain boleh jago di kandang, tapi Garuda datang dengan energi penuh dan rencana rahasia. Jet lag itu cuma gangguan kecil, kayak lalat yang hinggap di es teh manis kita gampang diatasi. Hasil lawan Bahrain ini krusial abis bro. Timnas Indonesia butuh poin kayak kita butuh password wifi di cafe, soalnya posisi kita di grup udah mulai licin, kayak lantai yang abis dipel, tapi lupa dikasih tanda awas basah. Jepang dan Arab Saudi udah di atas angin, mereka kayak orang yang udah nyender santai di kursi pesawat kelas bisnis. Tapi kita masih bisa ngejar kok. Peluang Garuda terbang ke Piala Dunia masih ada dan besar. Sekarang, prediksi skor. Dengan formasi taktik rahasia dari Shin Tae-yong dan semangat balas dendam 12 tahun lamanya. Ingat, kekalahan 0-10 masih pedih bro. Kali ini kita optimis Indonesia bisa menang 2-1 lawan Bahrain. Iya, 2-1 itu skor yang realistis tapi juga optimis. Kita bakal lihat Marcelino Ferdinand nge-sliding cantik dan nge-shoot gol pertama di menit 27, bikin pertahanan Bahrain ngelihat ke scoreboard kayak lagi lihat saldo ATM yang tiba-tiba kosong rupiah. Lalu, Tom Hei bakal bikin gol kedua di babak kedua, lewat tendangan bebas yang bikin Bahrain cuma bisa melongo. Nah, gol hiburan buat Bahrain? Ya, namanya juga tuan rumah, pasti mereka bakal nyari celah. Tapi tenang, Mace Hilgers udah siap jagain pertahanan kayak satpam komplek yang nggak bakal ngasih izin maling lewat. Kasihan kalau tuan rumah Bahrain nggak ngegolin di hadapan publik sendiri. Jadi, kasihlah satu gol itu hitung-hitung buat hiburan dan langsung jadi tim terbaik tuh kalau bisa masukin satu gol ke timnas Indonesia. Setelah menang dari Bahrain, mental Garuda bakal terbang tinggi. Kayak balon gas yang lepas dari tangan anak kecil. Kepercayaan diri pemain langsung melejit kayak roket. Siap nggak siap, pertandingan selanjutnya di Cina bakal jadi next level bro. Kalau menang di sini, siap-siap aja tim kita bakal ngasih kejutan-kejutan berikutnya. Terus gimana peluang kita lolos ke Piala Dunia? Masih ada peluang besar kok. Hitungannya gini, kalau kita menang lawan Bahrain, otomatis kita naik ke peringkat yang lebih enak buat ngejar Arab Saudi atau Jepang. Jepang mungkin udah kayak pacar mantan yang udah move on duluan. Tapi Arab Saudi? Semoga sang samurai biru bisa mencukur Arab Saudi. Kita masih bisa kejar mereka. Tinggal modal semangat, taktik Shin Tae-yong, dan doa netizen yang udah nyiapin meme-meme kemenangan. Dan satu lagi, kalau tim kita udah menang lawan Bahrain, jangan lupa kasih dukungan total. Karena kemenangan ini bakal jadi titik balik buat Indonesia buat terus ngejar tiket Piala Dunia bro. Jadi siap-siap aja warga King Indonesia. Layar tancap udah siap, snack udah disiapin, dan tim Garuda bakal siap menghibur kita semua dengan kemenangan. Let's go Indonesia. Jet lag itu cuma kayak iklan di tengah film seru ganggu sedikit, tapi nggak mengubah hasil akhirnya. Woi, warga King Indonesia. Nggak kerasa ya, kita udah di ujung video lagi. Hiks. Jangan sedih, masih ada banyak konten seru yang bakal datang, apalagi setelah pertandingan epic Indonesia vs Bahrain ini. Nah, buat yang nonton sampai akhir, kalian adalah penonton yang paling setia dan layak dapat penghargaan-penghargaan dari hati kami yang paling dalam. Ya gitu deh. Sekarang, mari kita tutup dengan gaya yang keren dan penuh optimisme buat timnas kita. Jadi, Indonesia punya peluang besar banget buat lolos. Apalagi kalau kita menang lawan Bahrain nanti. Ini bukan cuma soal angka di klasemen bro, tapi soal mental juara yang bakal bikin Garuda terbang makin tinggi. Kalau mental udah kuat, siapa yang bisa nahan? Jet lag? Siapa lu? Kita optimis banget, asal bisa fokus dan ngasih performa terbaik, jalan menuju Piala Dunia 2026 makin mulus kayak aspal tol baru. Garuda kita bakal terbang jauh, dan semoga nggak kena layangan nyasar. Hahaha.
Ngomong-ngomong soal negara tetangga, siapa tuh yang kemarin ketinggalan kereta? Yup, Malaysia bro. Mereka lagi galau karena nggak lolos kualifikasi, apalagi gagal dapat pemain naturalisasi dari Go Ahead Eagles Matsdejel. Hahaha. Aduh, sayang banget ya. Padahal udah caper-caper tapi tetap nggak bisa ngikutin jejak Indonesia yang makin mantap di jalur kualifikasi. Ya udah deh, buat fans Malaysia, kirim salam sayang dari Indonesia. Moga-moga kalian bisa nonton kami di Piala Dunia nanti. Hehehe. Buat kalian yang masih di sini, dengerin baik-baik. Jangan lupa subscribe. Kenapa subscribe itu penting? Well, kalau kalian nggak subscribe, kami di sini bakal jadi kayak tim yang udah main bagus tapi nggak ada dukungan dari penonton, bro. Sepi, kasian kan? Nah, kalau kalian subscribe, itu kayak ngasih semangat langsung ke lapangan. Kami jadi makin semangat bikin konten seru dan kalian nggak bakal ketinggalan updatean terbaru. Ingat ya, subscribe itu gratis. Serius gratis. Nggak ada tagihan mendadak, nggak ada penagih datang ke rumah. Klik satu tombol, beres. Selain itu, setiap kali kalian like, komen, dan subscribe, itu bikin algoritma YouTube makin cinta sama kita, bro. Iya, jadi setiap kali kalian tekan tombol itu, YouTube bakal bilang, wow, channel ini keren banget. Mari kita tampilkan lebih sering di feed orang lain. Dan lebih banyak yang nonton, berarti makin gede peluang kami buat dapet tambahan buat beli vitamin anak-anak di rumah. Betul banget bro. Dengan kalian subscribe, kalian membantu kami jadi content creator yang lebih sehat finansial, bukan cuma buat beli pulsa, tapi juga buat anak-anak kita. Terus, jangan lupa kasih komentar di bawah, ya. Kasih tahu topik apa yang kalian pengen kita bahas di episode-episode berikutnya. Mau bahas strategi Shin Tae-yong yang bikin pusing lawan, atau mungkin mau denger cerita-cerita lucu seputar bola dunia, atau bahkan mau kita bahas gosip transfer pemain yang kocak-kocak. Pokoknya, apapun idemu, tulis di kolom komentar, karena suara kalian adalah bahan bakar semangat kita. Kita ini family bro, History Maker Family. Jadi inget ya, subscribe, like, komen, share ke temen-temenmu biar channel ini makin rame. Yuk bantu History Maker Sport tumbuh besar, biar kita bisa terus ngasih kalian konten seru, kocak, dan informatif. Indonesia bisa, kita bisa, dan kita semua bakal bikin sejarah bareng-bareng. Jangan lupa, 10 Oktober 2024 nonton Indonesia versus Bahrain. Sampai jumpa di video berikutnya, King Indonesia.